when I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Xiao Ning'er menutup matanya rapat-rapat saat pipinya memerah. Dia sama lembut dan menawannya dengan bunga apel kepiting yang sedang mekar. Atasannya perlahan-lahan meluncur ke bawah bahunya, memperlihatkan kulitnya yang putih pucat, kulit yang gitu halus sehingga Nili tidak bisa membantu tapi menelan seteguk air liur. Mungkin tidak ada orang yang bisa menolak penampilan Xiao Ning'er yang malu-malu dan mengharukan. Kulitnya memberikan tekstur yang halus dan kenyal saat digoreskan dengan jari. Pada saat itu, Xiao Ning'er mengenakan dudou. Pakaian dalam menonjolkan sosoknya dan kemuliaan penuhnya terungkap di depan mata Nili. Tubuh Xiao Ning'er bergetar lembut karena dia bisa merasakan jari-jari Nili melayang di kulitnya. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan saat tubuhnya menjadi lemas dan mati rasa. Diperparah oleh rasa malunya, pikirannya menjadi kosong. Ketika Nili melihat Xiao Ning'er dalam keadaan seperti itu, dia merasa kasihan padanya. Dia tahu bahwa Xiao Ning'er siap untuk menyerahkan segalanya padanya. Nili perlahan pergi ke belakang Xiao Ning'er. Dia melihat tulang selangkanya yang berkilau dan di bawahnya ada tanda merah muda kecil. Memang, itu seperti yang aku bayangkan. Mata Nili berlinang air mata saat dia menyentuh tanda dengan tangan kanannya dengan lembut. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Ning juga memiliki tanda seperti itu di punggungnya. Pikiran Nili dipenuhi dengan pertanyaan. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Ning'er telah memasuki Black Devil Forest, tidak pernah kembali. Bagaimana dia muncul di dunia reruntuhan draconik sebagai Xiao Ning? Apa yang dialami Xiao Ning'er selama ini? Nili bingung. Nili merasa sangat menyesal terhadap Xiao Ning. Jika bukan karena dia tidak akan mati. Lebih jauh lagi, setiap kali dia mengingat saat kematiannya, sikapnya yang tidak terikat dan perasaan lembut yang dia miliki untuknya, rasanya seperti pisau tajam yang menggores hatinya. Xiao Ning'er mengerang pelan. Jelas itu sedikit menyakitkan. Ning'er, apakah kamu memiliki tanda lahir ini ketika kamu lahir? Tanya Nili penasaran. Xiao Ning'er membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu bagaimana tanda lahir ini muncul? Nili tidak bisa membantu tapi bertanya. Dulu ketika kakek saya meninggal, dia menyegel halaman temporal ke dalam tanda, kata Xiao Ning'er. Halaman sementara. Nili terkejut. Halaman sementara apa? Apakah terlihat seperti ini? Nili mengeluarkan salah satu halaman buku roh iblis duniawi dan bertanya padanya. Xiao Ning'er berbalik dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, ini dia. Namun, ketika disegel di dalam tanda, kakek pernah berkata bahwa saya akan mengalami bencana. Ini adalah kesempatan bagi saya yang dapat menyelamatkan hidup saya. Jadi itulah yang terjadi. Nili tampaknya memahami sesuatu tapi juga merasa lebih bingung pada saat yang sama. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Ning'er telah memasuki Black Devil Forest. Berkat tanda pada dirinya, di mana halaman sisa dari buku roh iblis duniawi disegel, yang memungkinkannya untuk mengatasi bencana. Namun, dia cacat dan hanya bisa memakai topeng. Dia menggunakan nama palsu Xiao Ning dan kemudian bertemu Nili ketika dia memasuki dunia reruntuhan draconik. Dan karena halaman sisa dari buku roh iblis duniawi yang disegel di dalam dirinya, Xiao Ning'er terkadang masih memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalunya selama inkarnasi Nili sekarang. Saat menghadapi Xiao Ning'er, Nili memiliki emosi yang bertentangan. Suka, kasihan, penyesalan, rasa sakit. Segala macam emosi yang rumit membanjiri dirinya. Apapun, Nili tidak punya rencana untuk mengecewakan Ning'er lagi dalam kehidupan ini. Ning'er, Nili menarik Xiao Ning'er ke pelukannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili telah mengecewakan terlalu banyak orang. Ziyun, Xiao Ning, tuannya. Beberapa orang telah mati untuknya dan ada orang lain yang mati karena dia. Dalam kehidupan ini, dia ingin mengubah nasib semua orang. Saat menerima pelukan hangat Nili yang tidak memiliki niat lain untuk itu, Xiao Ning'er tiba-tiba merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dia hanya berdiri diam di sana, melihat kehadiran Nili. Dia masih ingat pertemuan pertamanya di hutan. Rasanya seperti sudah ditakdirkan. Seperti takdir yang telah ditentukan, hal-hal berubah karena penampilan Nili. Dan Nili adalah orang yang mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Xiao Ning tahu bahwa hidupnya terjalin dengan Nili. Nili, apakah ada arti khusus dari tanda ini? Xiao Ning tidak bisa tidak bertanya. Kakekmu adalah orang yang bijaksana. Kita harus segera melakukan perjalanan kembali ke dunia kecil. Sepertinya ada rahasia yang tak terbayangkan tersembunyi di sana. Nili berkata, sekarang, pedang meteorit Dewa Petirku sudah mampu merobek segel dunia kecil. Oke, Xiao Ning mengangguk. Lalu kapan kita kembali? Aku akan menyelesaikan semuanya di sini dulu. Kami akan berangkat dalam beberapa hari, kata Nili serius. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Ning bertanya dengan khawatir. Dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan dudu sampai sekarang. Dia tidak bisa membantu tapi merasa malu. Kalau gitu, ayo lakukan sesuatu yang paling penting. Nili tiba-tiba tersenyum. Xiao Ning tiba-tiba merasakan sebuah tangan membelainya saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak malu. Nili, ini masih siang. Sebuah erangan lembut keluar dari tenggorokan Xiao Ning tanpa sadar. Tidak apa-apa, ini adalah kesempatan langka, kata Nili sambil tersenyum saat dia menjadi lebih berani. Pada saat itu, pintu terbuka dengan derit. Itu tidak lain adalah Ye Ziyun. Dia tercengang ketika dia melihat adegan ini. Nili, Ning kalian berdua, wajah Ye Ziyun memerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keduanya akan melakukan sesuatu yang memalukan di siang hari bolong. Dia tidak bisa membantu tapi berdiri di sana dengan canggung, sejenak bingung. Nili benar-benar terperangah. Dia tidak pernah menyangka Ziyun tiba-tiba masuk. Itu sangat canggung. Xiao Ning tidak lebih baik. Dia sangat ingin menemukan lubang untuk digali. Kalian lanjutkan. Saya akan bergerak dulu, kata Ye Ziyun buru-buru. Pipinya memerah-merah saat dia dengan cepat mundur ke belakang. Di dunia ini, dia dan Ning berjuang sendiri, saling membantu satu sama lain. Ning seperti keluarga baginya. Namun, bahkan jika Ye Ziyun sudah menerima masalah itu jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa Nili terlalu tidak sabar. Kenapa dia melakukannya di siang bolong? Ziyun, tunggu sebentar. Nili berteriak segera untuk menghentikannya. Aku akan menunggu kalian berdua di luar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Ye Ziyun mundur dan menutup pintu sebelum berbicara dari luar. Nili tidak bisa membantu tapi memberikan senyum masam. Meskipun tidak ada tanda-tanda kemarahan dalam suara Ziyun, dia setuju bahwa dia telah bertindak terlalu gegabah. Pada saat Nili dan Xiao Ning keluar, Ye Ziyun sudah menunggu di dalam aula besar. Ziyun, yang baru saja kulakukan adalah, Nili mencoba menjelaskan. Ye Ziyun memelototi Nili dengan malu dan berkata, aku datang ke sini bukan untuk berbicara denganmu tentang masalah ini. Ziyun, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin memastikan tanda lahir yang kumiliki. Wajah Xiao Ning terbakar karena dia tidak berani menatap mata Ye Ziyun. Lagi pula, pemandangan dari sebelumnya terlalu memalukan. Nili, apakah kamu menipu Ning dengan alasan acakmu? Ye Ziyun cemberut saat dia melihat Nili. Aku benar-benar hanya mengkonfirmasi tanda lahir. Nili memasang ekspresi pahit. Aku ragu kamu punya nyali. Ye Ziyun mendengus. Baiklah, mari kita bicara tentang hal-hal penting. Dengan itu, Nili tahu bahwa Ye Ziyun tidak lagi marah. Sekelompok dari mereka telah menempa jalan mereka ke dunia reruntuhan draconik dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Mereka dibebani oleh nasib kota Glory dan bahkan kelangsungan hidup seluruh dunia kecil. Oleh karena itu, dia adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya, jadi dia secara alami tidak keberatan dengan hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, dia sudah lama menyadari sesuatu. Nasibnya dan nasib Ning telah lama terjalin dengan Nili. Itu tidak bisa dipisahkan atau dihindari. Sekarang, apa lagi yang bisa dilakukan? Bagaimana hal-hal akan berkembang harus diserahkan kepada alam. Dengan pemikiran ini, Ye Ziyun secara alami merasa jauh lebih tenang.
Master Sekte Nangong datang kepada saya dan berkata bahwa dia ingin mendiskusikan suatu masalah dengan Anda, tapi tidak nyaman baginya untuk datang ke sini. Oleh karena itu, dia menjadikanku utusan, kata Ye Ziyun. Oh, apa yang dia katakan? Nili menaikkan alisnya saat matanya menyipit. Dia sudah menebak tentang apa itu. Master Sekte Nangong mengatakan bahwa tampaknya tidak pantas bagi gitu banyak orang dari Sekte Bulu Ilahi kita untuk datang ke Sekte Catatan Surgawi, kata Ye Ziyun. Dia sudah memperlakukan dirinya sebagai seseorang dari Sekte Bulu Ilahi. Bagaimanapun, Sekte Bulu Ilahi sudah dipimpin oleh Nili. Adapun Sekte Catatan Surgawi, itu hanya tempat tinggal sementara baginya. Oh, kenapa tidak sesuai? Nili berkedip dan bertanya. Dia mengatakan bahwa Sekte Catatan Surgawi saat ini telah menjadi. Wajah Ye Ziyun sedikit memerah. Menjadi apa? Nili bertanya sambil tersenyum. Menjadi pertemuan buta. Sejak anggota Sekte Bulu Ilahi kami datang, ada kekacauan di balik layar meskipun kami melindungi Sekte Catatan Surgawi. Ye Ziyun hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena rasa malunya. Dia bertanya apakah mungkin untuk menahan murid-murid kita. Kekacauan total. Apa yang mereka lakukan? Nili terkejut. Karena perintahmu bahwa murid-murid akan dikeluarkan dari Sekte Bulu Ilahi jika mereka gagal menemukan pasangan, semua murid Sekte Bulu Ilahi telah menempuh segala cara yang mungkin. Larut malam, lebih dari 10 ditangkap saat memanjat dinding. Ada sekitar 30 lebih yang tertangkap bersembunyi di ruang murid perempuan. Pagi ini, penyelidikan menunjukkan bahwa lebih dari 60 murid Sekte Catatan Surgawi sedang hamil. Mereka menolak untuk mengatakan siapa ayahnya meskipun diinterogasi secara intens. Ye Ziyun sangat malu menjelang akhir sehingga dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk melanjutkan. Ziyun, kembali ke Sekte Master Nangong dan katakan ini, dia adalah orang yang menyetujui penempatan Sekte Bulu Ilahi kita untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi saat itu. Sekte Bulu Ilahi kami akan menjunjung tinggi apapun yang telah disepakati. Dia tidak akan membakar jembatan setelah dia mendapat manfaat darinya. Sekte Bulu Ilahi kita tidak akan setuju dengan itu, kata Nili dengan sangat serius. Di samping, Xiao Ning tidak bisa menahan tawa. Master Sekte Nangong benar-benar jatuh ke dalam jebakan, dan jelas tidak mudah untuk menghindarinya. Nili benar-benar orang yang busuk. Dengan pemikiran ini, pipi Xiao Ning tidak bisa tidak memerah. Ye Ziyun memutar matanya ke arah Nili dan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Saya hanya akan menyampaikan pesan itu kepada Master Sekte Nangong. Nili tampak agak malu. Master Sekte Nangong tidak datang secara pribadi dan malah mengirim Ziyun karena dia tahu bahwa tidak tepat bagi Nili untuk mengatakan kata-kata tertentu di depan Ziyun. Namun, Nangong Xianyin telah meremehkan ketidakberdayaan Nili. Nili mondar-mandir dan, setelah berpikir, berkata, beritahu Master Sekte Nangong bahwa karena tidak mungkin menarik pasukan kita, Sekte Bulu Ilahi akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi. Adapun yang tertangkap memanjat dinding di malam hari, mereka hanyalah sampah. Tidak bisakah mereka mengambil pintu masuk utama saja? Untuk berpikir mereka mencoba memanjat dinding, dan bahkan jika saya menutup mata untuk itu, mengapa mereka tertangkap? Sekte Divine Veteres kami benar-benar kurang disiplin, jadi saya dengan tulus memohon pengampunan dari Master Sekte Nangong. Namun, memanjat dinding bukanlah kejahatan serius. Beri mereka beberapa cambukan untuk memberi mereka pelajaran. Adapun yang bersembunyi di kamar murid perempuan, mungkin ada cerita di balik itu. Mungkin mereka sebelumnya diundang untuk membahas kultivasi dalam suasana santai dengan murid perempuan Sekte Catatan Surgawi. Adapun mengapa mereka ditangkap, kita perlu menanyai mereka dengan benar. Sekte Bulu Ilahi kami sama sekali tidak akan melepaskan murid manapun dengan pikiran jahat, tapi kami juga tidak akan memfitnah yang tidak bersalah. Setelah mendengar Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ning tidak bisa menahan tawa mereka. Nili dan tastriknya mungkin akan membuat Master Sekte Nangong meledakkannya jika dia mendengarnya. Nili jelas bias terhadap murid Sekte Bulu Ilahi dan Master Sekte Nangong secara alami tidak memiliki cara untuk kehilangan kesopanan atas hal-hal sepele seperti itu. Selanjutnya, kekuatan Sekte Catatan Surgawi tidak ada bandingannya dengan Sekte Bulu Ilahi. Jika kesopanan hilang, Nangong Xianyin sangat menyadari situasi selanjutnya yang harus dihadapi Sekte Catatan Surgawi.
Adapun para murid yang hamil, semoga surga mengasihani mereka. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak menyadari siapa ayah dari anak mereka. Jika sekte catatan surgawi ingin mematuhi aturan ketat dan mengeluarkan mereka dari sekte bulu ilahi, kami akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan bersedia menerimanya. Saya harap Master Sekte Nangong tidak akan mendorong mereka ke jalan yang tidak bisa kembali, lanjut Nili setelah beberapa pemikiran. Masalah ini telah memunculkan masalah yang signifikan. Jika gitu banyak orang dapat memasuki sekte tanpa halangan dan menyebabkan para murid perempuan yang malang ini menderita penghinaan seperti itu menyiratkan bahwa penjaga sekte catatan surgawi melakukan pekerjaan yang mengerikan. Sebagai Master Sekte Bulu Ilahi, saya terkejut dan marah mengetahui berita ini. Saya berencana untuk mengirim murid Sekte Bulu Ilahi saya untuk membantu Sekte Catatan Surgawi melindungi sekte tersebut. Aku akan membuat murid Sekte Bulu Ilahi hidup bersama dengan penjaga Sekte Catatan Surgawi dan melewati suka dan duka bersama. Jika orang lain memasuki halaman dalam Sekte Catatan Surgawi lagi, saya akan meminta murid-murid saya bertanggung jawab, kata Nili dengan beberapa gerutuan. Penjaga Sekte Catatan Surgawi semuanya adalah murid perempuan. Jika murid laki-laki Nili tinggal bersama mereka, akan aneh jika bunga api mereka tidak terbang. Selain itu, para penjaga adalah anggota Sekte Bulu Ilahi, jadi bukankah akan lebih mudah bagi orang-orang ini untuk memasuki Sekte Catatan Surgawi? Tapi apakah Nangong Sianyin memiliki kekuatan untuk menolak? Entah dia menutup mata terhadap masalah ini atau dia kehilangan kesopanan dengan Sekte Bulu Ilahi. Bagaimana Nangong Sianyin memilih? Para murid Sekte Bulu Ilahi juga bingung. Sebelum mereka datang ke Sekte Catatan Surgawi, Nili telah memberikan perintah yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika mereka gagal menemukan mitra Dao di Sekte Catatan Surgawi, tidak satu pun dari mereka diizinkan untuk kembali ke Sekte Bulu Ilahi. Bukankah mengerikan jika mereka gagal dalam misi? Bukankah mereka akan berakhir sebagai gelandangan? Pada awalnya, semua orang tidak terlalu terburu-buru. Lagi pula, ada banyak waktu. Mereka semua memilih target sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Dan harus dikatakan bahwa Sekte Catatan Surgawi memang sekte kultivasi yang terkenal. Murid perempuan yang dimilikinya semuanya cantik dan menawan. Tapi pada hari kedua kedatangan mereka di Sekte Bulu Ilahi, seorang murid telah bermitra dengan seorang murid Sekte Catatan Surgawi perempuan. Cara pasangan itu duduk bersama membuat orang lain iri. Setelah itu, dikabarkan bahwa murid tersebut bermalam di kamar murid Sekte Catatan Surgawi. Itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Namun, para murid masih tidak terburu-buru dalam memilih pasangan. Bagaimanapun, yang terbaik belum datang. Pada hari ketiga, 3 murid lainnya menemukan pasangan Dao mereka, dan pada hari keempat, 5 murid lainnya telah menemukan pasangan mereka. Pada hari kelima, ada 13 pasangan yang dipalsukan. Kadang-kadang, pikiran tentang berkencan akan menyebar seperti wabah. Ketika orang lain memiliki pasangan Dao sementara Anda tidak memilikinya, apakah Anda ingin menemukannya? Selain itu, ini adalah misi yang tidak dapat dinegosiasikan yang diberikan oleh sekte. Siapa yang tidak berani menyelesaikannya? Namun, ini hanya membuat yang tidak jelas menderita. Setelah melihat gadis-gadis cantik di Sekte Catatan Surgawi di depan mereka, banyak dari mereka bahkan tidak bisa membentuk kalimat, jadi bagaimana mereka menemukan pasangan Dao? Sayangnya, misi yang dipercayakan oleh sekte mereka kepada mereka harus diselesaikan bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, segala macam manual kencan atau sutra menggoda cewek tersebar di antara murid-murid Sekte Bulu Ilahi. Selanjutnya, untuk berhubungan dengan murid Sekte Catatan Surgawi perempuan, mereka menggunakan segala cara yang mungkin. Setiap malam, mereka akan berkunjung ke kamar para murid perempuan. Dan seperti kata pepatah, wanita takut pada pria yang direcoki. Setelah melihat saudara perempuan mereka di sekitar mereka memiliki pasangan, bukankah murid-murid perempuan ini juga mulai tinggal di pagar? Oleh karena itu, seluruh Sekte Catatan Surgawi menjadi pesta perjodohan yang besar. Di aula utama Sekte Catatan Surgawi, Nangong Sianyin berada di ambang kehancuran mental dan merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berkembang seperti ini ketika dia mengundang Sekte Bulu Ilahi untuk melindungi Sekte Catatan Surgawinya.
Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Nangong Xianyin memelototi Ye Ziyun. Ye Ziyun mengangguk dengan wajah memerah karena malu. Ya, sekte guru, itulah yang dikatakan Nili. Dia, serius. Nangong Xianyin ingin melampiaskan amarahnya, tapi dia kehilangan kata-kata untuk menggambarkan situasinya. Jika dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, itu mungkin akan menyebabkan situasi bermasalah lain jika sampai pada Nili. Bagaimanapun, sekte bulu ilahi sekarang berkuasa. Bahkan jika Nangong Xianyin marah, yang bisa dia lakukan hanyalah menderita dalam diam. Master Sekte, apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda ingin saya berikan kepadanya? Ye Ziyun bertanya pada Nangong Xianyin. Nangong Xianyin berpikir sejenak dan berkata dengan kata-kata halus, karena Sekte Bulu Ilahi tidak mau mundur, mungkinkah kami mengirim sejumlah murid kami ke tempat lain? Master Sekte, Nili sudah memikirkan itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Dewa Iblis saat ini sedang menculik orang-orang dari Sekte Ortodoks. Akan baik-baik saja mengirim 1 atau 2 murid perempuan keluar, tapi jika mereka pergi dalam kelompok, mereka mungkin dengan mudah disergap oleh Sekte Dewa Iblis. Bagaimanapun, para murid dari Sekte Catatan Surgawi terlalu lemah, kata Ye Ziyun dengan topeng kekhidmatan. Mengirim 1 atau 2, alis Nangong Xianyin berkedut. Dengan situasi Sekte Catatan Surgawi saat ini, apa gunanya mengirim 1 atau 2? Selain itu, Nili juga mengatakan bahwa karena Sekte Bulu Ilahi ada di sini di Sekte Catatan Surgawi, dia harus menunjukkan sikap penghargaan. Terlepas dari apa yang diinginkan Sekte Catatan Surgawi, baik itu manual rahasia yang tiada taranya, pil kelas atas, atau bahkan item seperti elikir suci, Sekte Bulu Ilahi dapat menyediakannya tanpa batas. Namun, hal-hal ini hanya dapat diberikan kepada orang-orang mereka sendiri, kata Ye Ziyun yang sedikit malu. Mereka sendiri. Nangong Xianyin terkejut. Betul sekali. Dia mengacu pada orang-orang yang lebih dekat dengan murid Sekte Bulu Ilahi. Nili berkata bahwa ada beberapa murid perempuan di Sekte Catatan Surgawi yang sengaja bertindak menyendiri dan telah menolak murid Sekte Bulu Ilahi. Sekte Bulu Ilahi tidak ingin memiliki hubungan dengan orang-orang seperti itu, kata Ye Ziyun. Nili, benar-benar, tak tahu malu. Wajah Nangong Xianyin memerah. Jika dia tidak menyadari bahwa Ye Ziyun adalah tunangan Nili, dia akan meledakkan atasannya. Meskipun Sekte Bulu Ilahi kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Nili terlalu kejam. Apa yang dia maksud dengan sengaja bertindak menyendiri? Itu melatih pengendalian diri dan menjadi suci, oke. Di hari-hari mendatang, para murid Sekte Catatan Surgawi yang suci pasti akan menderita suatu bentuk penganiayaan. Adapun murid perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan murid Sekte Bulu Ilahi, mereka akan diberikan manual rahasia yang tak tertandingi dan pil kelas atas, serta elikir suci. Bukankah dia bertekad mengosongkan Sekte Catatan Surgawi? Apalagi yang dia katakan? Dia benar-benar berlebihan dalam intimidasinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Catatan Surgawi saya tidak memiliki siapapun untuk mencegah intimidasi ini? Nangong Xianyin mengutuk dengan frustrasi. Sekarang aku akan memanggil murid Sekte Catatan Surgawi dan bertarung dengannya. Nili juga bertanya mengapa kamu harus melakukannya. Pertama, Sekte Bulu Ilahi bukanlah musuh dari Sekte Catatan Surgawi. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Sekte Bulu Ilahi adalah melindungi Sekte Catatan Surgawi. Terlepas dari apa yang terjadi pada murid Sekte Catatan Surgawi, mereka akan selamanya menjadi murid Sekte Catatan Surgawi. Selama Anda tidak mengusir mereka, mereka sama sekali tidak akan pergi. Ye Ziyun dengan hati-hati mengamati ekspresi Nangong Xianyin. Nili bahkan telah menebak reaksinya, jadi ketika dia melihat Nangong Xianyin tidak marah, dia melanjutkan, seperti kata pepatah, saling ketergantungan yin dan yang membentuk dasar dari semua kehidupan. Beberapa murid Sekte Catatan Surgawi perempuan dan murid Sekte Bulu Ilahi laki-laki baru saja cocok dan beresonansi. Kami dari Sekte Bulu Ilahi tidak ingin memisahkan mereka, jadi mengapa Anda, Master Sekte Nangong, harus memisahkan sejoli itu? Tapi Sekte Catatan Surgawi memiliki aturan sekte. Ini adalah keputusan leluhurnya, Nangong Xianyin berkata dengan nada berat. Nili juga mengatakan bahwa apa yang disebut aturan sekte dan keputusan leluhurnya hanya ditentukan oleh pendahulu tertentu secara spontan.
Namun, ini menyebabkan generasi berikutnya untuk secara ketat mematuhinya. Jika dipikir-pikir, manfaat apa yang didapat dari Sekte Catatan Surgawi ini? Sekarang Sekte Catatan Surgawi kekurangan bakat, itu sudah menjadi salah satu sekte terlemah. Jika Sekte Bulu Ilahi tidak ikut campur, hasil dari Sekte Catatan Surgawi akan sulit diketahui. Jika Sekte Dewa Iblis berperang dengan Sekte Ortodoks, sekte pertama yang dihancurkan adalah Sekte Catatan Surgawi. Sekarang Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Bulu Ilahi telah membentuk ikatan abadi, dan Sekte Catatan Surgawi menyebarkan benihnya. Bukankah itu hal yang hebat? Ye Ziyun melanjutkan ketika dia melihat bagaimana Nangong Xianyin dalam ekspresi ragu-ragu dan berpikir. Nili juga mengatakan bahwa selama Sekte Catatan Surgawi tidak mengusir para murid, Sekte Bulu Ilahi tidak akan mengambil murid Sekte Catatan Surgawi. Adapun murid-murid yang telah membentuk persatuan yang indah satu sama lain, tidak butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari Sekte Bulu Ilahi ke Sekte Catatan Surgawi, jadi kunjungan yang sering diperlukan. Nangong Xianyin terdiam lama. Dia memiliki ekspresi yang campur aduk, karena membuat keputusan seperti itu terlalu sulit baginya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.